Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 84. Beauchamp. Upaya berani untuk merampok sang Count menjadi buah bibir seluruh Prancis selama 2 minggu berikutnya. Si sekarat telah menandatangani pernyataan resmi yang menyatakan Benedetto sebagai pembunuhnya. Polisi menerima perintah untuk melakukan pencarian paling ketat terhadap si pembunuh. Pisau kaderos, lentera gelap, gugusan kunci dan pakaian, kecuali rompi yang tak ditemukan, disimpan di kantor pendaftaran. Jenazahnya dibawa ke ruang mayat. Sang Count memberitahu semua orang bahwa petualangan ini terjadi saat ia sedang berada di Athil, dan bahwa ia hanya mengetahui kisah tersebut dari Abbé Busoni, yang secara kebetulan belaka malam itu meminta izin bermalam di rumahnya untuk memeriksa beberapa buku langka dalam perpustakaannya. Hanya Bertuccio yang memucat setiap kali nama Benedetto disebut di hadapannya. Namun tak ada alasan bagi siapapun untuk memperhatikan hal itu. Villefort yang diminta membuktikan kejahatan tersebut tengah menyusun dakwaannya dengan semangat yang sama seperti biasa ia tunjukkan saat berpidato dalam perkara pidana. Namun 3 minggu telah berlalu, dan pencarian paling tekun pun gagal membuahkan hasil. Upaya perampokan dan pembunuhan terhadap si perampok oleh kawannya sendiri hampir dilupakan dalam antusiasme menyambut pernikahan yang akan segera berlangsung antara Mademoiselle Danglars dan Comte Andrea Cavalcanti. Pernikahan itu diperkirakan akan segera digelar, sebab sang pemuda kini diterima di rumah sang bankir sebagai calon menantu. Surat-surat telah dikirimkan kepada Monsieur Cavalcanti yang dianggap ayah sang Count, dan ia menyatakan persetujuan penuh atas pernikahan tersebut, menyesalkan ketidakmampuannya meninggalkan Parma saat itu. Namun berjanji akan memberikan hadiah pernikahan sebesar 150.000 livres. Disepakati pula bahwa dana 3 juta franc akan dipercayakan kepada Danglars untuk dikelola. Beberapa orang telah memperingatkan sang pemuda mengenai kondisi calon mertuanya yang belakangan mengalami kerugian berulang kali. Namun dengan ketulusan dan kepercayaan yang luhur, sang pemuda menolak mendengarkan peringatan itu, bahkan tak mengungkapkan sedikit pun keraguan pada sang baron. Sang baron sangat mengagumi Comte Andrea Cavalcanti, namun tidak demikian halnya dengan Mademoiselle Eugenie Danglars. Dengan kebencian naluriah terhadap pernikahan, ia menerima perhatian Andrea semata-mata untuk menghindari Morcerf. Namun begitu Andrea mulai mendesak lamarannya, ia menunjukkan ketidaksukaan yang nyata terhadapnya. Sang baron mungkin menyadarinya, namun menganggapnya sebagai sekedar keinginan sesaat dan pura-pura tak tahu. Batas waktu yang diminta Beauchamp hampir habis. Morcerf menghargai nasihat Monte Cristo agar membiarkan isu itu mereda dengan sendirinya. Tak seorang pun mengangkat kembali tuduhan terhadap sang jenderal, dan tak seorang pun mengenali sang perwira yang mengkhianati benteng Yanina sebagai sang bangsawan terhormat di Dewan Bangsawan. Namun demikian, Albert tetap merasa terhina. Beberapa baris yang membuatnya murka jelas dimaksudkan sebagai penghinaan. Lagi pula, cara Beauchamp mengakhiri pertemuan mereka meninggalkan kesan pahit di hatinya. Ia terus memendam niat berduel, berharap dapat menyembunyikan alasan sebenarnya bahkan dari para pendampingnya. Sejak hari kunjungannya ke rumah Albert, Beauchamp tak terlihat lagi. Dan setiap kali Albert bertanya, jawabannya selalu sama. Ia sedang dalam perjalanan yang akan memakan waktu beberapa hari. Tak seorang pun tahu di mana ia berada. Suatu pagi, Albert dibangunkan oleh valenya yang mengumumkan kedatangan Beauchamp. Albert menggosok matanya, memerintahkan pelayannya untuk mengantar tamu itu ke ruang merokok kecil di lantai dasar, lalu cepat-cepat berpakaian dan turun. Ia mendapati Beauchamp sedang berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Begitu melihat Albert, sang jurnalis berhenti.
Kedatanganmu ke sini tanpa menunggu kunjunganku ke rumahmu hari ini adalah sikap terhormat, Tuan, kata Albert. Katakan padaku, bolehkah aku menjabat tanganmu sambil berkata, Beauchamp, akuilah bahwa kau telah melukai kehormatanku, namun pertahankan persahabatanku. Atau apakah aku harus langsung menawarkan pilihan senjata? Albert, kata Beauchamp dengan tatapan sedih yang membuat sang pemuda terperangah. Mari duduk dulu dan bicarakan ini. Lebih baik, Tuan, sebelum kita duduk, aku harus mendengar jawabanmu. Albert, kata sang jurnalis, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Aku akan mempermudahnya dengan mengulang pertanyaan. Apakah kau bersedia mencabut tulisanmu atau tidak? Morcerf tidak cukup menjawab ya atau tidak terhadap tuduhan yang menyangkut kehormatan, kepentingan sosial, dan nyawa seorang pria seperti Letnan Jenderal Comte de Morcerf, anggota Dewan Bangsawan. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Apa yang telah kulakukan, Albert? Aku berpikir begini, uang, waktu, dan kelelahan bukan apa-apa dibanding reputasi dan kepentingan seluruh keluarga. Dugaan saja tak cukup. Hanya fakta yang dapat membenarkan pertarungan maut melawan seorang sahabat. Jika aku mengayunkan pedang atau melepaskan peluru pistol pada seseorang yang selama 3 tahun telah kulayani sebagai sahabat karib, aku harus setidaknya tahu mengapa aku melakukannya. Aku harus menghadapinya dengan hati tenang dan hati nurani yang damai. Karena hanya dengan itu seseorang dapat mengandalkan lengannya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Baiklah, kata Morcerf tak sabar. Apa arti semua ini? Artinya, aku baru saja kembali dari Yanina. Dari Yanina? Ya. Mustahil. Inilah pasporku. Periksa cap visanya. Jenewa, Milan, Venezia, Trieste, Delvino, Yanina. Apakah kau akan mempercayai pemerintahan republik, kerajaan, atau kekaisaran sekaligus? Albert memandang paspor itu, lalu mengangkat matanya dengan takjub pada Beauchamp. Kau benar-benar pergi ke Yanina? Tanyanya. Albert, seandainya kau seorang asing, orang luar, atau sekedar bangsawan biasa seperti orang Inggris yang datang menuntut kepuasan 3 atau 4 bulan lalu, yang kubunuh hanya untuk mengusirnya, aku tak akan bersusah payah begini. Namun aku merasa penghormatan semacam ini layak kau terima. Aku menghabiskan seminggu untuk pergi, seminggu lagi untuk kembali, 4 hari karantina dan 48 jam di sana. Total 3 minggu. Aku tiba kembali tadi malam, dan inilah aku. Alangkah berputar-putarnya. Mengapa kau begitu lama sebelum memberitahuku apa yang paling ingin ku dengar? Karena sejujurnya, Albert, kau ragu? Ya, aku takut. Kau takut mengakui bahwa korespondenmu telah menipumu? Oh, jangan biarkan keangkuhan menghalangimu, Beauchamp. Akui saja, keberanianmu tak perlu diragukan lagi. Bukan itu, gumam sang jurnalis. Justru sebaliknya. Wajah Albert memucat mengerikan. Ia berusaha berbicara, namun kata-katanya mati di bibirnya. Sahabatku, kata Beauchamp dengan nada penuh kasih sayang. Aku ingin sekali meminta maaf. Namun sayangnya... Namun apa? Paragraf itu benar, sahabatku. Apa? Bahwa perwira Prancis itu? Ya. Fernand? Ya. Pengkhianat yang menyerahkan benteng orang yang mengangkatnya sebagai perwira? Maafkan aku, sahabatku. Orang itu adalah ayahmu. Albert maju dengan murka ke arah Beauchamp. Namun sang jurnalis menahannya, lebih dengan tatapan lembut daripada dengan tangannya yang terulur. Sahabatku, katanya, inilah buktinya. Albert membuka kertas itu.
berisi pernyataan resmi dari 4 tokoh terkemuka Yanina yang membuktikan bahwa Kolonel Fernand Mondego yang mengabdi pada Ali Tepelini telah menyerahkan benteng tersebut dengan imbalan 2 juta crown. Tanda tangan mereka sah secara hukum. Albert terhuyung dan jatuh lemas ke kursi. Tak ada lagi keraguan. Nama keluarganya tercantum lengkap. Setelah hening sejenak yang penuh duka, hatinya pun meluap, dan ia menangis terseduh-seduh. Beauchamp yang memandang dengan belas kasihan tulus pada penderitaan sang pemuda mendekatinya. "Sekarang, Albert," katanya, "kau mengerti aku, bukan? Aku ingin melihat segalanya sendiri, menilai semuanya dengan mataku sendiri. Berharap penjelasannya akan menguntungkan ayahmu, agar aku dapat memberinya keadilan. Namun justru sebaliknya, rincian yang kudapatkan membuktikan bahwa Fernand Mondego yang diangkat Ali Pasha menjadi gubernur jenderal tak lain adalah Comte Fernand de Morcerf. Lalu mengingat kehormatan yang pernah kau berikan padaku dengan menerimaku sebagai sahabatmu, aku segera datang padamu." Albert masih terbaring di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menghalangi cahaya menyentuhnya. "Aku segera datang kepadamu," lanjut Beauchamp, "untuk memberitahumu, Albert, bahwa di zaman yang penuh perubahan ini, kesalahan seorang ayah tak seharusnya jatuh pada anak-anaknya. Sedikit sekali orang yang melewati masa revolusioner, di mana kita dilahirkan tanpa noda kehinaan atau darah yang mengotori seragam prajurit atau jubah hakimnya. Kini aku memiliki bukti-bukti ini, Albert, dan aku berada dalam kepercayaanmu. Tak ada kekuatan manusia yang dapat memaksaku menerima tantangan duel yang hati nuranimu sendiri akan anggap sebagai dosa. Namun aku datang menawarkan sesuatu yang kini tak dapat kau minta dariku lagi. Apakah kau ingin bukti-bukti ini yang hanya kumiliki dimusnahkan? Apakah kau ingin rahasia mengerikan ini tetap tinggal di antara kita? Percayalah padaku, rahasia ini tak akan pernah keluar dari bibirku. Katakan, Albert, sahabatku, apakah kau menginginkannya?" Albert melemparkan dirinya ke leher Beauchamp. "Ah, sahabat mulia," serunya. "Ambillah ini," kata Beauchamp sambil menyerahkan surat-surat itu. Albert merebutnya dengan tangan gemetar, merobek-robeknya, lalu takut sekecil apapun sisa kertas itu lolos dan suatu hari muncul kembali untuk menghantuinya, ia mendekati lilin yang selalu menyala untuk menyalakan cerutu, lalu membakar setiap serpihannya. "Sahabat terkasih, sahabat terbaik," gumam Albert sambil terus membakar kertas itu. "Biarkan semuanya terlupakan seperti mimpi yang menyedihkan," kata Beauchamp. "Biarkan lenyap seperti percikan terakhir dari kertas yang menghitam dan menghilang seperti asap dari abu yang sunyi." Ya," kata Albert. "Dan biarlah hanya tersisa persahabatan abadi yang kujanjikan pada penyelamatku, yang akan diwariskan hingga cucu cicit kita, dan selalu mengingatkanku bahwa nyawaku dan kehormatan namaku kumiliki berkat dirimu. Sebab seandainya ini terungkap, oh, Beauchamp, aku pasti telah bunuh diri. Atau, tidak, ibuku yang malang. Aku tak mungkin membunuhnya dengan pukulan yang sama. Aku pasti telah melarikan diri dari tanah airku." "Sahabatku yang tercinta," kata Beauchamp. Namun, kegembiraan tiba-tiba yang dibuat-buat itu segera meninggalkan sang pemuda, digantikan oleh duka yang lebih dalam. "Nah," kata Beauchamp, "apa yang masih menghimpitmu, sahabatku?" "Aku hancur," kata Albert. "Dengarkan, Beauchamp, aku tak mungkin begitu saja dalam sekejap melepaskan rasa hormat, kepercayaan, dan kebanggaan yang selama ini kudapatkan dari nama ayahku yang tak ternoda. Oh, Beauchamp, bagaimana aku bisa menghadapinya? Apakah aku harus menarik dahiku dari pelukannya atau menahan tanganku dari jabatannya? Aku adalah manusia paling malang di dunia.
Ah, ibuku, ibuku yang malang, kata Albert sambil menatap potret ibunya melalui air mata. Jika kau tahu ini, betapa menderitanya kau, pasti. Ayolah, kata Besham sambil menggenggam kedua tangannya. Beranilah, sahabatku. Tapi bagaimana mungkin catatan pertama itu bisa muncul di surat kabarmu? Pasti ada musuh tak dikenal, lawan yang tak terlihat yang melakukan ini. Maka kau harus semakin menguatkan dirimu, Albert. Jangan biarkan jejak emosi terlihat di wajahmu. Bawalah dukamu seperti awan yang menyimpan kehancuran dan kematian. Rahasia maut yang hanya terungkap saat badai meledak. Pergilah, sahabatku. Simpan kekuatanmu untuk saat badai itu tiba. Jadi menurutmu, ini belum berakhir? Tanya Albert, gemetar, ngeri. Aku tak berpikir apa-apa, sahabatku. Namun segala sesuatu mungkin terjadi. Ngomong-ngomong, apa? Tanya Albert, melihat Besham ragu. Apakah kau masih akan menikahi Mademoiselle Danglars? Mengapa kau menanyakan ini sekarang? Karena putus atau tidaknya pertunangan ini berkaitan erat dengan orang yang baru saja kita bicarakan. Bagaimana maksudmu? Tanya Albert, keningnya memerah. Apakah kau mengira Monsieur Danglars? Aku hanya bertanya bagaimana keadaan pertunanganmu saat ini. Jangan menafsirkan kata-kataku lebih jauh dari yang kumaksud, dan jangan memberinya bobot yang tak seharusnya. Tidak, kata Albert, pertunangan itu telah diputus. Baiklah, kata Besham. Melihat sang pemuda hendak kembali tenggelam dalam kesedihan, ia berkata, "Mari kita keluar, Albert. Berkuda di hutan dengan kereta kecil atau kuda akan menyegarkan pikiranmu. Lalu kita kembali untuk sarapan dan kau urus urusanmu, aku urus urusanku." Dengan senang hati, kata Albert. Tapi mari berjalan kaki. Kurasa sedikit gerak akan baik bagiku. Kedua sahabat itu berjalan menuju benteng. Saat tiba di Madeleine, Besham berkata, "Karena kita sudah keluar, mari kita singgah ke rumah Monsieur de Monte Cristo. Ia sangat cocok untuk menghidupkan kembali semangat seseorang, karena ia tak pernah mengajukan pertanyaan, dan menurutku, orang yang tak bertanya adalah penghibur terbaik." Dengan senang hati, kata Albert. "Mari kita singgah, aku mencintainya."